Oke, jumpa lagi di video kali ini kita masih meneruskan pembahasan mengenai analisis objek oriented ya. Kalau di sebelumnya kita sudah belajar mengenai menganalogikan kekomplekan sebuah sistem ya. Jadi kita sudah belajar bahwa sistem itu tidak hanya berbicara mengenai software aplikasi tidak, tapi kita belajar kemarin dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang kita akan belajar mengenai apa nih, kita akan belajar mengenai mengapa membuat software itu kompleks ya. Mengapa buat software itu kompleks ya, ini bahkan ngomong ini ya, software is inherently kompleks. Nah, jadi software ini sifatnya kompleks. Ya. Apa saja yang membuatnya kompleks ya? Kita masuk ke ranah yang pertama ya. Jadi ini kekompleksan dalam domain problem ya, dalam permasalahan ya. Masalahnya itu sudah kompleks dalam buat sistemnya. Kompleksnya itu apa nih? Halaman ini ya, di paragraf pertama nih, problem akan coba kita selesaikan menggunakan software ya. Nah, software yang seringkali ya, yang seringkali melibatkan elemen-elemen ya, bagian-bagian yang kompleks. Seringkali melibatkan, bahkan bisa dikatakan tak terhindarkan ya, elemen yang kompleks ya. Jadi ini memberi contoh ya nih ya. Contohnya ini yang diperlukan untuk membuat sistem elektronik ya, di pesawat ya, di pesawat, kemudian di telepon, kemudian robot ya. Kemudian ini ada yang dinamakan external complexity ya. External complexity itu apa? External complexity ya. Nah, jadi kembali lagi di sini ya, dalam pembuatan robot, nah, raw functional of such system is difficult enough to comprehend, but now at all of the often implicit non-functional requirement. Nah, jadi ada salah satu variabel lagi yang namanya non-fungsional. Nah, non-fungsional itu contohnya apa? Jadi sebelum masuk ke non-fungsional, kita bahas yang fungsional dulu. Yang fungsional itu apa? Nah, fungsional itu masih hubungannya sama teknis ya. Teknisnya gimana? Misalkan di pesawat, cara untuk terbang, untuk di telepon, cara untuk menelponnya gimana, robot misalkan caranya bereaksi terhadap keadaan-keadaan ya. Kemudian ada salah satu parameter lagi yang namanya nih ya, non functional requirement ya, ini yang membuat kompleks ini ya. Contohnya usability, penggunaan, performance, cost ya, ini kan sudah masuk ke ranahnya ekonomi ya, nih ya, cost, efisiensi, reliability ya, ini masuknya non fungsional ya, masuknya sudah ranah bisnis ya. Ini yang dinamakan external complexity ya. Jadi ini mau ngomong bahwa ada gap, ada celah antara pengguna sistem
Nah, pengguna sistem itu siapa? Misalkan yang menggunakan handphone, ya kita ini. Nah, yang menggunakan seluler, nah, siapa? Ya end user. Dan dengan pengembangnya, jadi gap. Nah, kalau di sistem berarti gapnya dari programmer dengan pengguna atau yang bayar bahkan. Nah, ini kacau nih kalau dari si bosnya yang mau membayar ada gap, kemudian dengan program ada gap, wah ini wah, kacau itu. Ya, ya, jadi pengguna seringkali menemukan very hard ya, very hard, sangat susah untuk menyampaikan ya, apa yang diperlukannya. Nah, jadi seringkali pengguna itu sebetulnya butuhnya A, ya, butuhnya A, tapi yang disampaikan sampai B, C, D, E. Nah, sedangkan programmer ya seringkali berurusannya kan dengan benda mati komputer. Nah, dicatat semua ya. Oh, ini kesulitannya pengguna itu yang dibutuhkan ini ya A, B, C, D, E. Nah, padahal sebetulnya intinya hanya A saja. B sampai E-nya biasanya hanya bumbu. Nah, apalagi orang apa lokal ya. Nah, biasanya ada bumbu-bumbu drama. Nah, suka lihat sinetron ya, banyak drama. Nah, programmernya pusing ini. Nah, dan bahkan sulit untuk memahaminya. Nah, ini juga ngomong nih pengguna dan developer pengembang mempunyai cara pandang yang berbeda dalam memandang sebuah masalah. Nah, cara pandangnya berbeda ya, bos dengan programmer, user dengan programmer. Nah, cara pandangnya berbeda. Ya itu domain baru satu domainnya permasalahan. Jadi ada gap. Nah, untuk mudahnya digambarkannya seperti ini nih. Ya, kita gambar ini nih. Ini gambar dari pengembangan sistem oleh tim. Ya, tapi di bagian programmernya dia ngomong ini aplikasinya rumit nih, tapi sebetulnya dari sudut pandang penggunanya melihatnya oh itu hanya sederhana sekali. Misalkan ini dia ibu-ibunya ini hanya mencet tombol press ini ya, tombol ini press ya, ya. Pikirannya ibunya akan keluar barang yang sedikit sekali, tapi ketika dipencet dibuka wah isinya mengagetkan ini ya sampai ibunya kaget ini ya. Itulah jadi itu yang dinamakan ilusi dari simplicity. Nah, jadi orang biasanya melihat wah bikin sistem gampang, bikin sistem murah. Nah, gitu aja kok ya, mosok susah. Nah, tapi setelah dibongkar nah, isinya ruwet. Nah, ini dia ngomong lagi nih ya, karena sistem yang besar membutuhkan modal capital investment, maka jadi modelnya tuh besar ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri. Oh, ada perubahan, maka ada keperluan yang harus membuat software ini berubah, maka harus diubah sekarang. Tidak bisa karena hubungannya dengan modal capital investment. Jadi ada perubahan sistem hubungannya sama pembayaran. Nah, untuk mengatasinya maka dibuat satu fase yang namanya maintenance. Maintenance itu apa? Maintenance itu untuk menanggulangi kalau ada kesalahan-kesalahan, error.
Ya, maka dari itu orang seringkali jual sistem aplikasi, oh murah. Nah, murah itu dilihat dulu, bisa saja jual putus. Nah, atau tidak bisa diubah sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, ya, bahkan ada supportnya yang terbatas. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, kemudian ini juga ngomong yang selain domain problem, ya, problem domain ini ngomong nih dalam proses pengembangan nih. Nah, ini proses pengembangannya software itu tidak gampang. Nah, tidak gampang. Kemudian ada fleksibilitas dalam pengembangan software. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kadang pengguna misalkan ditanya ini untuk kebutuhan laporan sistem, nah, yang dibutuhkan laporan seperti apa? Kalau pengguna ditanya seperti itu bisa ngomong sekomplit-komplitnya, padahal bisa saja yang dibutuhkan hanya ekspor laporan dalam bentuk Excel. Bisa saja hanya seperti itu. Ya, jadi kemudian yang lainnya masalah dalam karakteristik keseharian di script system. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Ya, oke. Itu jadi kenapa kok software ya, software itu kok ternyata kompleks, tidak sederhana ya. Kalau terlihat sederhana itu hanyalah ilusi ya. Oke, mungkin gitu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.